Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah di mana pelaku sudah tertangkap, namun orang tuanya masih terus berjuang untuk keadilan putrinya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Life has not been the same since March 26, 1994. He destroyed not only Shannon and all she could have been, but he destroyed my family, including my younger daughter. Just wanted to put a little lighting in the back in my mind, make it feel like Shannon was there. There's an angel. She's always around us, protecting us, you know, and always with us, yes. Shannon Denise Melody lahir pada tanggal 20 Oktober 1974. Dia adalah putri yang menjadi kebanggaan dan kegembiraan kedua orang tuanya, Louis dan Yvonne, yang merupakan imigran dari Kuba. Shannon dibesarkan di Miami bersama dengan seorang adiknya. Dia bersekolah di SMA Southwest di Florida dan merupakan murid teladan di sana. Dia juga terlibat dalam banyak kegiatan sekolah, menjadi kapten dalam tim debat sekolah, anggota tim sepak bola, dan presiden dalam klub sekolah. Dia mempunyai mimpi untuk bisa bekerja di Mahkamah Agung dan dia berkuliah di jurusan hukum untuk mengejar impiannya itu. Di hari Sabtu tanggal 26 Maret 1994, Shannon, gadis berusia 19 tahun ini sedang mengikuti pertandingan softball di Atlanta dan dia bekerja sebagai pencatat skor di sana. Selain bekerja sambilan di situ, dia juga berkuliah di Universitas Emory di Georgia. Dia sangat menikmati berkuliah sambil bekerja karena itu memberikan dia uang tambahan untuk bisa pergi bersenang-senang bersama temannya. Saat istirahat siang dalam pekerjaannya, Shannon terlihat pergi menaiki mobil Nissan hitamnya di sekitar pukul 1 siang. Biasanya dia pergi keluar untuk pergi membeli minuman soda. Namun di hari itu Shannon tidak pernah kembali lagi. Ketika Shannon dilaporkan menghilang, polisi mempercayai kalau dia melarikan diri. Tetapi keluarga dan teman-temannya tidak mempercayai teori itu. Dan mereka berusaha mencari Shannon sendiri dengan memasang poster di area mereka. Dan keesokan harinya mobil Shannon ditemukan dengan kunci yang masih ditinggalkan di dalam mobil di sebuah pom bensin. Shannon sangat menyayangi mobilnya. Karena itu adalah hadiah dari orang tuanya dan dia menjaga mobil itu dengan baik. Namun saat mobil itu ditemukan, mobil itu diparkir dengan sembarangan di sebuah pom bensin di dekat stadion softball dalam keadaan pintu tidak terkunci. Seorang pekerja di pom bensin itu mengatakan kalau dia melihat Shannon di sana di hari itu. Dan karena polisi meyakini Shannon pergi melarikan diri, mobil itu tidak diperiksa dengan prosedur yang benar dan membuang kesempatan untuk mengumpulkan bukti forensik dari dalam mobil. Polisi malah menyuruh teman sekamar dari Shannon untuk membawa mobil itu kembali lagi ke kampus. 3 hari setelah kehilangannya, ada seorang pria yang menelpon polisi dan memberitahu kalau ada salah informasi tentang celana yang dikenakan Shannon di hari itu. Dia mengatakan kalau celana yang dikenakan itu berwarna biru, bukan warna hijau seperti yang tertulis di poster kehilangannya. Dan memang itu informasi yang benar. Pria itu juga mengklaim kalau Shannon bersamanya dan tetap akan menyekapnya sampai dia selesai. 11 hari setelah kehilangannya ada telepon lagi dari seorang pria yang mungkin adalah pria yang sama dengan telepon pertama. Dia menelpon ke kantor pusat konseling dari Universitas Emory. Dia mengklaim kalau dia memiliki cincin yang biasa dikenakan oleh Shannon. Dan mengatakan kalau Shannon baik-baik saja dan merindukan keluarganya. Dan setelah itu dia langsung menutup telepon itu. Saat telepon itu dilacak, ditemukan kalau panggilan telepon itu berasal dari sebuah telepon umum yang berjarak sekitar 32 km dari kampus. Dan juga ditemukan sebuah cincin yang diletakkan di dalam sebuah tas kain kecil. Tas kain itu diselidiki dibuat oleh sebuah pabrik kecil dan saat ditanyai mereka mengatakan kalau satu-satunya pelanggan di Georgia adalah perusahaan penerbangan Delta.
Namun tidak diketemukan lagi jejak dari Shannon dan waktu pun terus berlalu. Kemajuan dari penyelidikan pun berjalan sangat lambat. Saat polisi mewawancarai orang-orang yang ada di pertandingan softball, mereka mulai mencurigai satu orang. Pemain softball melaporkan tentang Colvin Butch Hinton yang bertugas sebagai wasit pertandingan. Namun di hari itu dia tidak bekerja dengan serius dan tidak bisa melepaskan pandangannya dari Shannon. Dia menjadi sangat tidak fokus, bahkan di tengah-tengah pertandingan dia akan terus-terusan merayu Shannon. Butch adalah seorang pria berusia 33 tahun yang sudah menikah. Dia juga adalah seorang pelaku pelecehan seksual dulunya. Dalam satu kesempatan dia pernah pergi ke rumah rekan kerjanya dan melecehkannya. Dia berusaha untuk menahan rekan kerjanya itu, tetapi akhirnya membebaskannya setelah rekan kerjanya berjanji tidak akan menceritakan hal itu ke siapapun. Namun begitu Butch pergi, dia langsung menelpon ke polisi. Dan Butch ditahan selama 4 tahun saja. Setelah itu dia pindah ke Atlanta di mana dia bekerja sebagai mekanik di perusahaan penerbangan Delta. Dan dia juga menjadi guru sekolah minggu yang dilakukan untuk membuat topeng saja supaya dilihat orang kalau dia adalah pria baik-baik. Selain itu, Butch juga bekerja sebagai wasit di Softball Country Club di mana dia masuk bekerja di hari Shannon menghilang. Butch tentu saja menyangkal keterlibatan apapun dengan kehilangan Shannon. Tetapi polisi mulai menyelidiki kebetulan ini semua. Karena dia adalah orang terakhir yang melihat Shannon dalam keadaan hidup. Polisi pergi memeriksa ke rumah Butch untuk mencari bukti yang menunjukkan keterlibatan dalam hilangnya Shannon. Namun mereka tidak bisa menemukan apa-apa. 6 bulan setelah kehilangannya, polisi ditelepon untuk menuju ke rumah Butch yang sedang kebakaran. Yang ternyata setelah diselidiki, itu memang sengaja dilakukan olehnya. Dan polisi juga mengetahui kalau di hari Shannon menghilang, Butch juga membuat api unggun di rumahnya. Ketika polisi menggali halaman belakang rumahnya, mereka menemukan lusinan sweater perempuan dan kabel kawat. Mereka juga menemukan 9 gulungan plester di garasi yang identik dengan plester yang menutupi cincin Shannon. Butch akhirnya ditahan selama 10 tahun di penjara karena sengaja menghanguskan rumahnya sendiri untuk mendapatkan uang asuransi sebesar $185.000. Selama ditahan di penjara itu, ada seorang teman selnya yang memberitahu polisi kalau Butch pernah membuat pernyataan tentang kasus Shannon. Dan polisi meyakini kalau mereka mempunyai bukti yang cukup. Polisi pun berpacu dengan waktu untuk mendakwanya atas kasus Shannon sebelum dia dibebaskan dari penjara. Dan di tahun 2004, akhirnya dia didakwa atas pembunuhan Shannon. Dan itu adalah kasus penuntutan walaupun tidak pernah diketemukan tubuh dan tidak adanya TKP. Namun bukti sangat kuat menunjukkan Butch sebagai pelaku. Di hari itu, Butch meninggalkan tempat di pukul 12:45 dan Shannon pergi 5 menit sesudahnya. Butch seharusnya bekerja seharian penuh hari itu, namun saat istrinya memberitahu kalau di hari itu dia akan pergi keluar kota, Butch langsung mengubah rencananya. Dia memberitahu supervisornya kalau siang itu dia harus pergi menjaga keponakannya karena ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Namun tentu saja itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Sebelum meninggalkan tempat, dia memberitahu rekan kerjanya kalau dia akan berkencan dengan seorang wanita yang seksi. Butch baru kembali ke Softball Country Club sekitar pukul 2:30 hingga 3 sore. Seorang saksi juga melaporkan kalau siang itu Butch terlihat di pom bensin di mana mobil Shannon ditemukan. Rekan satu selnya bersaksi dalam sidangnya. Dia mengatakan kalau dia pernah terbangun suatu malam dan mendengar Butch berteriak. Dia melihat Butch sambil menangis mengatakan kalau dia tidak membunuhnya, tetapi iblis di dalam dirinya yang telah melakukannya. Dan setelah penyelidikan yang panjang dan jatah naik bandingnya habis, Butch mengakui kejahatannya. Menurut cerita Butch, di hari itu dia mengajak Shannon untuk makan siang bersama di Burger King. Butch juga meminta Shannon untuk menyetir mobilnya saja karena kakinya sedang sakit. Ketika mereka sudah di dalam mobil, Butch mengancam Shannon dengan senjata tajam dan memaksanya untuk menuju pergi ke rumahnya yang berjarak sekitar 25 menit dari country club itu. Di sana dia melecehkan Shannon secara seksual dan menahannya di sana sekitar 12 jam. Dan setelahnya dia menghabisi nyawa Shannon dengan sebuah tali, dan untuk menghilangkan bukti dia menghanguskan tubuhnya dengan bensin dan menyimpan abunya dalam sebuah tas, yang kemudian dia buang di selokan di dekat rel kereta api.
Dalam pengakuannya, Butch mengatakan kalau dia menyesali perbuatannya dan dia tahu kalau perbuatannya itu tidak akan pernah bisa dimaafkan. Butch adalah orang pertama di Georgia yang didakwa atas pembunuhan tanpa adanya tubuh yang diketemukan dan TKP. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun dalam hukum Georgia dia bisa mendapatkan kesempatan pembebasan bersyarat setiap 7 tahun sekali. Namun sampai saat ini dia masih menjalani hukuman karena pembebasan bersyaratnya ditolak terus. Dan sidang pembebasan bersyarat berikutnya dijadwalkan di tahun 2025. Kedua orang tua Shannon mengatakan walaupun pelaku sudah tertangkap, rasa sakit di hati mereka tetap masih ada. Louis menjelaskan kalau fase hidupnya terbagi menjadi dua, yaitu sebelum Shannon dan sesudah Shannon. Dan dia juga bilang kalau dia bukanlah orang yang sama lagi. Dan sampai hari ini lokasi abu dari Shannon masih menjadi misteri. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!